Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tentang puasa dan kesehatan. Tentu sebelum kita paham tentang puasa dan kesehatan itu seperti apa, kita harus pahami dulu puasa itu apa. Jadi puasa itu kalau secara medis adalah tidak melakukan sesuatu dalam kurun waktu tertentu. Jadi misalkan pemeriksaan laboratorium sebelumnya kita diminta untuk berpuasa, atau ada kegiatan-kegiatan lain sebelum operasi kita berpuasa, itu juga menjadi bagian dari puasa. Tetapi tentu puasa yang dimaksud di sini adalah puasa secara syar'i. Puasa secara syar'i itu adalah menahan diri dari waktu tertentu, yaitu antara subuh sampai maghrib, untuk tidak melakukan sesuatu. Melakukan apa itu? Melakukan makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri secara sengaja. Dan catatannya adalah semua itu harus dilakukan berdasarkan untuk mendapatkan ridha Allah semata, atau lillahi ta'ala. Hanya lillahi ta'ala saja. Kenapa? Karena puasa ini adalah secara langsung ibadah yang hubungannya, kontaknya antara Allah dengan yang bersangkutan. Maka di sini dibutuhkan kejujuran dan niat tulus ikhlas karena Allah. Dan secara medis, niat tulus karena Allah semata itulah yang akan membuat puasa itu berhasil atau bermakna secara medis atau tidak. Punya manfaat medis atau tidak itu sangat tergantung kepada niatan itu. Innamal a'malu binniyat pada konteks medis sangat punya peran. Nah, tentu kalau kita membicarakan tentang puasa, kaitannya dengan makan dan minum itu tadi. Sementara sesungguhnya kebutuhan manusia akan makan dan minum itu terbagi menjadi beberapa bagian. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa yang pertama, dalam konteks kebutuhan makan itu ada penggolongan hajat. Hajat itu apa? Hajat itu untuk pemenuhan kebutuhan untuk hidup saja, supaya bisa hidup saja. Kemudian kifayah itu yang Rasulullah contohkan, yang Rasulullah tuntunkan, adalah sepertiga bagian dari lambung itu berisi makanan, sepertiga berisi air, sepertiga berisi udara. Dan yang ketiga adalah fudlah itu berlebihan. Maka pada konteks ini jangan berlebihan. Itu apa? Disebut tidak berlebihan apabila kalau mengkonsumsi makan itu sepertiga lambung berisi makanan, sepertiga berisi cairan, sepertiga berisi udara. Itu yang disebut dengan tidak berlebihan atau kifayah itu. Nah, kenapa kita harus berpuasa? Sudah jelas bahwa kita sangat hafal dengan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas. Ayat di sini ini ayat yang sangat lengkap, di mana di situ ada input, proses, output. Inputnya apa? Inputnya berupa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, prosesnya adalah siam. Kemudian tujuan akhir dari siam puasa itu sendiri adalah bertakwa. Pada konteks saat ini, sebagai kita ketahui bersama bahwa saat ini kita lagi mengalami pandemi COVID-19, maka puasa ini sesungguhnya menjadi jalan bagi seseorang secara personal, secara pribadi, untuk bisa terhindar dari virus corona, termasuk apabila ada di antara kita yang sesungguhnya positif corona, tetapi tidak ada keluhan atau biasa disebut dengan pengelompokan, ada yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala, walaupun sesungguhnya ada, itu bisa terselesaikan dengan berpuasa ini. Kok bisa? Karena tujuan akhir dari puasa kita ini adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah berpuasa kita itu tidak lama, sekitar 13 jaman saja. Dan berbeda jauh dengan saudara-saudara kita yang misalnya di Swedia, di Islandia, yang puasanya sampai 20-22 jam itu. Dan mereka pada kondisi yang dingin. Alhamdulillah kita yang di Indonesia ini puasanya di daerah tropis, di daerah-daerah yang panasnya tidak terlalu panas, dinginnya pun tidak terlalu dingin. Alhamdulillah, itu menjadi bagian dari rasa syukur kita. Nah, secara medis, puasa itu mampu memberi manfaat, mampu membuat tubuh kita menjadi sehat. Ada 4 dimensi sehat terkait dengan puasa ini yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sehat secara fisik. Kedua, jasmani. Kedua, fisik atau jasmani. Yang kedua, sehat secara ruhani.
ketiga sehat secara sosial, keempat sehat secara spiritual. 4 aspek kesehatan ini yang disebut sebagai positive health, yang oleh WHO diakui sebagai kesehatan yang paripurna. Maka tidak cukup kesehatan hanya sehat jasmani, tidak cukup. Tambah rohani pun masih tidak cukup. Sehat jasmani rohani tetapi di kampung, di perumahannya, di kantor, keberadaannya tidak dikehendaki, itu tidak sehat secara sosial. Walaupun sehat secara jasmani, rohani, sosial, tetapi tidak menjalankan nilai spiritualitas yang dianut. Dalam konteks ini kita sebagai muslim tidak menjalankan syariat Islam dengan baik, itu juga belum sempurna kesehatannya. Maka disebut sehat sempurna apabila meliputi 4 aspek itu. 4 aspek itu semua didapatkan oleh puasa kita. Pada saat kita berpuasa, maka sistem di dalam organ tubuh kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki akan mendapatkan perbaikan, akan berubah menjadi lebih baik pada saat kita berpuasa ini. Banyak penelitian yang membuktikan tentang hal itu, bagaimana dengan hubungannya puasa dengan otak, hubungan puasa dengan liver, dengan jantung, dengan paru-paru, dengan ginjal dan seterusnya. Insya Allah dari semua aspek itu dengan berpuasa betul-betul kita tersehatkan. Bahwa ungkapan sumu tasihhu itu sudah benar. Ya, puasa itu memang menyehatkan. Tapi ada hal lain yang terkait dengan corona ini yang bisa kita ambil adalah manfaat selain secara fisik seperti tadi itu, juga ada manfaat rohani, manfaat sosial, dan manfaat spiritual terkait dengan kesehatan itu. Di situ ada nilai kesabaran, di situ ada nilai rasa syukur, di situ ada nilai kedisiplinan, pengontrolan diri, ada rasa keadilan dan seterusnya itu. Yang pada perjalanannya itu semua nanti pada penjabaran berikutnya akan mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Nah, puasa yang tadi input, proses, outputnya apa? Outputnya berupa orang-orang yang bertakwa. Kita paham ciri-ciri orang yang bertakwa itu tersebar luas di Al-Quran. Kita ambil salah satu ciri orang yang bertakwa yang insya Allah itu menjadi bagian dari kesehatan yang bisa kita peroleh itu, yaitu di Ali Imran ayat 134. Ada 3 ciri orang yang berpuasa itu. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa akibat puasa itu. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra. Yang kedua wal kadiminal haid. Yang ketiga wal afina 'anil nas. 3 ciri ini ternyata pada perjalanannya mampu membuat sistem imunitas tubuh seseorang menjadi baik. Yang pertama, orang-orang yang menanggalkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Di situ ada konsistensi. Orang ini orang yang faham betul dengan hakikat dari harta yang dimiliki itu. Faham bahwa harta yang dimiliki sesungguhnya adalah harta yang diinfak sedekahkan di jalan Allah. Maka orang-orang yang seperti ini punya ketenangan dan punya kebahagiaan. Pada saat seseorang itu tenang, saat seseorang itu bahagia, muncul hormon-hormon terkait dengan hal itu. Paling tidak ada 3 hormon yang muncul. Ada hormon endorfin, ada hormon dopamin, ada hormon oksitosin. Yang ketiga hormon ini mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Yang kedua, ciri kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Di mana orang yang mampu menahan amarah ini menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Padahal kunci dari segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu kesabaran itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Maka sabar dan sholat itu menjadi kunci, menjadi penolong dari segala aspek permasalahan kita. Apa permasalahannya? Kalau toh menjadi bagian dari permasalahan itu adalah virus corona, dengan kesabaran dan sholat yang kita perbaiki, sholat yang menuju ke kebenaran, sholat yang khusyuk dan seterusnya itu, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan yang optimal dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau bersama orang-orang yang sabar, maka Allah akan sangat sayang kepada kita, akan sangat cinta kepada kita. Sebagai akibatnya kita akan dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya termasuk virus corona ini. Dan ketenangan, terhindar dari rasa suudzon, terhindar dari rasa dendam, itulah yang akhirnya kemudian mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Yang berikutnya adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau salah minta maaf sudah biasa, tetapi kalau disalahi oleh seseorang yang bersangkutan belum minta maaf sudah kita maafkan, itu yang luar biasa. Dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa itu, di mana pada saat orang-orang itu mampu memaafkan, tidak ada rasa dendam itu, tidak ada rasa suudzon pada orang-orang itu.
Maka yang ada hanyalah husnudon dan rasa maaf. Yang ada adalah rasa kebersamaan. Yang ada adalah rasa kebahagiaan. Dan kebahagiaan itulah yang kemudian memunculkan 3 hormon tadi itu, yang pada perjalanannya mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Pertanyaannya adalah, kenapa sistem imunitas tubuh kita itu mampu membuat terbunuhnya virus corona ini? Virus corona itu kalau digolongkan menjadi penyakit yang self-limited disease. Self-limited disease, penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri asalkan sistem imunitas tubuh kita bagus. Maka pada saat sistem imunitas tubuh kita bagus, imunitas tubuh kita baik, tinggi, virus corona akan dengan mudah dibunuh, dengan mudah akan diselesaikan. Secara teoritis medis, imunitas yang tinggi itu mampu membunuh virus corona itu. Tapi ada satu sisi yang lainnya, itu sisi teologis. Apa itu? Sisi teologisnya adalah pada saat seseorang menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, maka jadilah bagian dari orang yang bertakwa. Pada saat menjadi bagian dari orang yang bertakwa, Allah akan selesaikan, Allah akan beri solusi, Allah akan beri jalan keluar dari segala permasalahan yang kita miliki. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah wabah pandemi corona atau COVID-19 ini. Maka itu akan Allah selesaikan dengan caranya Allah. Dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa rezekinya? Rezekinya tentu berupa kesehatan yang kita miliki, kesehatan yang optimal yang kita miliki, sehingga kita bisa terbebas, terhindar dari penyakit apapun termasuk wabah COVID-19 ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayo kita selalu bergembira dengan puasa Ramadan ini. Jalankan puasa itu dengan baik dan benar, sehingga kita betul-betul keluar menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan dengan ketakwaan itulah Allah akan mengintervensi segala permasalahan yang kita miliki, sehingga kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dan insya Allah semoga nanti pada saat kita menjalankan di akhir sesi dari puasa Ramadan ini, kita masuk ke Syawal, kita betul-betul menjadi insan yang betul-betul baru, insan yang terbaikan, insan yang muttaqin. Amin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah fatihun karib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah